محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah, pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita pada Kitabut Tauhid, kita sampai kepada bab yang ke-20 ya. Bab ma jaa 22 ya. Bab ke-22 yaitu babu ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Bab yang datang menjelaskan tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid, wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirk, dan Nabi SAW menutup segala pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan didatangkan pada bab ini yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat At-Taubah ayat ke-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian yang merasa berat apa yang kalian rasa berat, apa yang kalian rasa sulit, Nabi ngerasa berat. Artinya Nabi gak akan pilihkan sesuatu yang berat bagi umat. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khuyyira baina amrayni ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan pilihan dua hal, maka Rasulullah SAW akan memilih yang paling mudah selama itu tidak dosa, selama itu bukan dosa. Itu Nabi SAW pilih yang terbaik, yang termudah, yang terbaik. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya, orang-orang mukmin. Dan tentunya ini ayat
dengan apa yang ditunjukkan olehnya banyak sekali, termasuk yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sesuatu yang tersisa. Ma baqiya syai' yuqarribukum ila Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di redaksi yang lain, yuqarribukum ilal jannah, mendekatkan diri kalian kepada syurga. Wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan diri kalian dari api neraka. Illa wa qad buyyina lakum, melainkan sudah dijelaskan semuanya kepada kalian. Yang baik yang buruk sudah dijelaskan semuanya kepada kita. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ditanya sama orang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai', apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Ajal, iya sudah. Hatta al-khira'ah, sampai urusan buang hajat. Dan juga berkata sahabat yang lain, wa ma yatiru ta'iru bi janahihi illa qad dzakara Allahu lana ilma, tidak ada burung yang terbang mengepakkan sayapnya kecuali Rasul sebutkan di situ ada ilmu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis menjelaskan, termasuk hadis yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari habis salat subuh jelaskan semuanya sampai zuhur, salat zuhur selesai lanjut, sampai asar, salat asar lanjut lagi sampai maghrib. Rasul telah menjelaskan semuanya sampai penduduk surga masuk surga, sampai penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Sudah dijelaskan semuanya, enggak ada yang tersisa. Apa hubungannya ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas ini? Kenapa dibawakan oleh al-muallif Al-Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala pada bab ke-22 ini? Hubungannya adalah a'dhamu ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa at-tauhid wasyirk. Seutama-utamanya sesuatu, seagung-agungnya sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umat adalah tentang tauhid dan kesyirikan. Kalau sampai urusan buang hajat saja dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa iya bab tauhid, bab syirik tidak? Ya kan gitu. Kalau tadi kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat dijelaskan kepada kami. Masa iya bab tauhid, bab syirik enggak dijelaskan? Mesti dijelaskan, karena ini adalah intisari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Bahkan juga setiap pintu yang menghantarkan kepada syirikan ditutup semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang bisa menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan ditutup semua pintunya. Maka didatangkan di dalam bab ini hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Maksudnya, sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, rumah kosong dari ibadah seperti kuburan. Giliran kubur rame dengan ibadah. Ini bukan tempatnya ini. Ya, bukan pada tempatnya. Ketukar. Lalu Nabi sabdakan, wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, perayaan. 'Id ini adalah ismun lima yutaqarraru, sesuatu yang berulang-ulang, wa yu'adu, dan kembali. Artinya berulang-ulang. Seperti misalnya Idul Fitr. Berulang-ulang enggak? Tiap tahun ada Idul Fitr. Idul Adha. Berulang-ulang enggak? Tiap tahun ada. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama dengan Id zamani. Id terkait dengan zaman, waktu. Asal satu Syawal ya, Idul Fitr, berulang-ulang. Zaman, waktu. Lalu kemudian Idul Adha, tiap tanggal 10 Zulhijjah tiap tahun, berulang-ulang enggak?
berulang-ulang. Nah, itu namanya Id. Tapi dari sisi waktu. Maka siapa orang yang mengkhususkan waktu tertentu untuk misalnya menziarahi kubur, dia khususkan di waktu tertentu, yang itu tidak ada waktu tertentu di situ membicarakan kekhususan itu, ini berarti sama saja menjadikannya seperti aidan. Misalnya sebagian orang mengkhususkan misalnya hari Jumat atau malam Jumat untuk ziarah kubur. Ini menentukan Aid, waktu yang berulang-ulang tiap pekan. Loh, bukankah hari Jumatnya Aid? Iya, tapi amalannya salat Jumat. Yang dimaksud dengan Aidnya adalah salat Jumat yang berulang-ulang tiap pekan dia datang. Sama seperti ketika orang misalnya mengkhususkan mengenang atau merayakan hari kelahirannya, waktu tiap tahun berulang-ulang. Jadi apa? Aid, perayaan. Begitu. Ya. Nah, yang kedua namanya atau disebut dengan Aid makani, tempat. Aid apa? Tempat. Di mana orang mengkhususkan diri mendatangi tempat itu pada waktu tertentu berulang-ulang. Seperti misalnya Arafah menjadi tempat wukuf. Aid itu. Ya. Padang Arafah tempatnya Aid bagi mereka yang wukuf. Makanya orang yang wukuf di Arafah boleh puasa? Tak boleh puasa. Aid buat mereka, dan Rasul contohkan minum di depan orang banyak. Bagi yang tidak wukuf apa? Puasa, karena ada hadis datang. Aid di tempat itu, dan tidak sah orang wukuf kecuali di situ. Al-Hajju Arafah. Rasulullah SAW sabdakan haji itu Arafah. Berkumpul keutamaan waktu, keutamaan tempat. Bagi yang wukuf di Arafah berkumpul keutamaan waktu dan keutamaan apa? Keutamaan tempat. Keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah dan juga keutamaan tempat. Bagi yang tidak wukuf di Arafah berkumpul padanya keutamaan waktu saja, tapi tidak keutamaan tempat. Rasul sabdakan, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Para ulama katakan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya yang lagi wukuf, karena disebutkan dalam hadis ini sebaik-baiknya doa yaum, hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, dan seutama-utamanya yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang dari hadis ini para ulama katakan maka keutamaan memperbanyak doa dan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak khusus hanya buat mereka yang lagi wukuf di Arafah, tapi itu juga bagi mereka yang sedang berada pada hari Arafah dan sedang saum. Mereka mendapatkan keutamaan waktu tapi tidak tempat. Yang wukuf mendapatkan keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Tapi soal berdoanya sama, dianjurkan berdoa karena tadi Nabi sebutkan doa hari Arafah. Maka itu berlaku umum, baik yang wukuf ataupun yang tidak wukuf. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas, ini perbuatannya sahabat, kalau hari Arafah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masuk masjid, beliau lagi nggak wukuf, lagi nggak haji, masuk masjid seharian nggak keluar-keluar, berdoa berzikir sampai nanti berbuka. Itu kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan ta'rif. Ta'rif yang dimaksud yaitu tadi berzikir, berdoa di masjid pada hari Arafah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, enggak masalah, tapi saya tidak melakukannya. Karena tidak ada datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang athar dari sahabat dan sebagian dari para tabi'in.
Artinya mereka di masjid ya sendiri-sendiri, doanya zikir sendiri-sendiri gitu. Jadi menahan diri dari tidak keluar di masjid. Jadi faka'anna, seakan-akan mereka kayak lagi wukuf gitu, cuman di masjid, bukan di Arafah. Itu dilakukan oleh sebagian salaf. Tetapi tadi ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanyakan bagaimana, ya saya tidak melarangnya, boleh, tapi saya nggak melakukannya. Begitu. Nah, jadi ada Id zamani, waktu, ada Id makani, tempat. Nah, ketika Rasul sebutkan jangan jadikan kuburku sebagai Id, mengandung dua makna sekaligus. Makna yang pertama adalah menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan, orang datang, orang ngumpul di situ, mengkhususkan diri tempat itu sebagai tempat yang utama. Tidak. Oleh karena itulah yang lebih kuat dari perkataan para ulama, ketika orang menziarahi kota Madinah, maka tujuan utamanya adalah agar beribadah di mana? Di Masjid Nabawi. Bukan tujuan utamanya menziarahi kubur Nabi. Karena masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diperkenankan orang melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali menuju ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Jadi niatnya orang ke Madinah biar bisa salat di Masjid Nabawi. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat fi masiwahu, di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram jelas lebih utama 100.000 kali. Maka ketika orang mendatangi kota Madinah, niat utamanya adalah agar bisa beribadah di Masjid Nabawi. Adapun habis itu dia menziarahi kubur Nabi, silahkan, tidak ada larangan. Tapi adapun dia mendatangi kota Madinah dalam rangka niat utamanya adalah menziarahi kubur Nabi, ini tidak disyariatkan. Perhatikan ya, agar kita jelasin. Bukan nggak boleh menziarahi kubur Nabi, bukan. Jangan keliru, jangan salah. Ntar salah lagi. Waduh, nggak boleh ziarah kubur Nabi ini. Sekarang ini telah muncul ini pemuda-pemuda melarang-larang menziarahi kubur Nabi. Nggak dilarang, siapa pula yang melarangnya? Tapi dijadikan dia tujuan utama karena sebagian orang telah keliru dalam berdoa. Allah alam telah keliru. Doanya bukan ya Allah berikanlah kami rizki bisa mendatangi Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi. Bukan begitu doanya sudah sekarang. Doanya Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyik. Ya Allah berikan rezeki kepada kami biar bisa menziarahi kubur nabimu. Jadi ziarah kubur yang niat utamanya. Sedangkan Rasul sabdakan tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali 3 masjid untuk ibadah, bukan untuk ziarah kubur. Adapun dia ibadah, tentu kemudian setelah itu dia menziarahi kubur Nabi, silahkan, masa dilarang? Gak ada yang dilarang. Itu pun 1 kali sudah cukup, lewat 1 kali sudah cukup. Memang ada perbuatannya sahabat Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar asal bis masuk masjid, salat, keluar mesti lewat gitu. Lewat kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Abatah. Umar maksudnya, wahai ayahku gitu. Memang itu. Tiap masuk masjid salat keluar begitu terus seperti itu. Tetapi apa kata para ulama, para sahabat yang lain, terutama perbuatannya khulafa ar-rasyidun, tidak begitu. Tidak setiap mereka masuk masjid ziarahi kubur Nabi, tidak setiap mereka masuk masjid ziarah kubur Nabi, tidak. Adapun sekali menziarahi silahkan, tapi kemudian tidak dikhususkan tiap masuk masjid terus begitu. Maka kata para ulama, perbuatannya sahabat Abdullah bin Umar ini adalah ijtihadnya dari Abdullah bin Umar. Tetapi para sahabat yang lain tidak melakukan hal seperti itu. Sedangkan Rasulullah SAW telah sabdakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang apa? Yang banyak. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sabdakan? Fa 'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang setelahku. Ya, khulafa'ir rasyidin begitu enggak. Langsung masjid salat sudah. Tidak langsung ziarah kubur Nabi. Nah, makna yang kedua tadi tempat ya, tempat. Jadi tempat dijadikan seperti Aid, kumpul di situ, berkumpul ya, seperti orang perayaan. Perayaan itu bukan hanya sekedar berulang-ulang, tapi ada berkumpul di situ. Maka tidak ada ziarah kubur itu berkumpul di sekeliling kubur, tidak ada. Ziarah kubur itu masuk, ucapin salam, selesai keluar. Hah, kok gitu doang? Iya. Nggak baca apa-apa gitu. Ya assalamualaikum ya ahli diyar. Kok cuman baca itu doang? Nggak baca Al-Quran itu. Bukan tempat ibadah kan tadi? Bukan tempat ibadah, bukan tempat zikir, bukan tempat baca Al-Quran, bukan tempat salat, bukan. Dan tujuan utama ziarah kubur apa? Mengingat kematian. Kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu memang Nabi melarang ziarah kubur, sekarang ziarah hilah karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ingat akhirat. Maka perhatikan, ketika tata cara ziarah kubur ini telah tidak melanggar atau menyelisihi apa yang Rasul tuntunkan, maka pintu-pintu keburukan mulai terbuka. Kalau kuburnya para nabi aja kita nggak boleh jadikan sebagai tempat perayaan, tempat ibadah, apalagi kubur yang selain Rasul, selain Nabi. Nah sekarang perhatikan, kita selalu sampaikan bahwa syaitan itu khutuwat, punya banyak langkah, banyak strategi, bukan cuma satu strateginya. Ya, dia buka dulu pintu-pintu menjadikan kubur orang biasa, bukan para nabi, para rasul, sebagai Eid, dikunjungi pada waktu tertentu. Mau puasa, ziarah kubur. Ini kan ada pengkhususan waktu, Eid. Habis sholat Eid, habis sholat Idul Fitr, mengunjungi kubur. Loh, memang nggak ada apa-apa, nggak minta sama si kubur itu, nggak, memang betul nggak. Mendoakan dan seterusnya, nanti akan ada penjelasannya lagi selanjutnya. Gitu, kumpul di situ bahkan di sebagian daerah ya sudah gelar tikar, bawa tikar, bawa tikar, kubur dikelilingi, di tengah kubur kelilingi, pakai payung, panas-panasan, berdoa di situ, berzikir di situ. Gak ada tuntunan. Doa kok dilarang? Ya ini dia, salah lagi ini. Bukan berdoa dilarang, bukan di situ tempatnya. Nanti kita akan perhatikan lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdoa dilarang, bukan itu tempatnya. Jadi kayak perayaan, di waktu tertentu orang pun berkumpul kayak perayaan. Dan apakah pernah ada, ini agak sedikit meningkat, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini, tapi tidak tahu ini kalau yang live ini gimana nanyanya, ntar saya tidak tahu juga gimana caranya dia. Agak meningkat. Perhatikan, coba tolong perhatikan dengan detail, dengan jeli pertanyaan ini. Apakah pernah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaan khusus ziarah kubur orang tua? Keutamaan khusus. Atau yang ada hadis tentang ziarah kubur umum, pekuburan kaum muslimin secara umum. A, ada keutamaan khusus. B, tidak ada keutamaan khusus. C, diam saja, tidak ada pilihannya. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Jelas. Jadi nggak ada keutamaan khusus menziarahi kubur orang tua, nggak ada. Karena kalau yang namanya ingat mati, kuburan siapa saja.
Itu makanya kita baca penjelasannya para ulama, kuburan gak dibangun, kuburan gak diberi nama, kuburan tidak dikapur, kuburan gak disemen, kuburan gak ditinggikan. Karena apa? Biar sama semuanya. Orang mulia, pejabat, rakyat, sama semuanya. Tidak ada keutamaan khusus, tidak ada kemuliaan khusus, tidak ada keagungan khusus, sama semuanya. Karena kalau sudah mati, buat apa ditulisin di nisannya Prop, DR, MSc, dan seterusnya. Ini batu nisan apa mau presentasi ini, apa mau seminar? Iya. Berapa banyak yang sudah bergeser, tidak mengikuti tuntunan. Maka akhirnya kemudian terbuka pintu yang lain, geser lagi. Wah, keras ini. Apa tidak boleh? Keras, ustadznya keras. Saya cuma jelasin. Loh, kalau memang kita betul mencari kebenaran, pencari al-haq, ayo kita duduk, kita buka kitabnya para ulama. Dari masa ke masa, Pak. Bukan cuman yang kita baca di belakang. Oh, ada kok ulama yang memperbolehkan. Tahun berapa ini? Kalau mau fair loh, kita mau cari kebenaran kok. Bukan mau menang-menangan, bukan. Mau benar sendiri, enggak. Bener bareng-bareng. Ayo, bener bareng-bareng. Sama-sama kita mencari kebenaran. Bukan mau benar sendiri. Bukan, oh itu mau orang merasa benar sendiri, kayak surga punyanya dia sendiri, katanya yang lainnya neraka semua. Enggak, ayo duduk kita buka. Masa ke masa, Pak, waktu ke waktu, bukan cuman satu zaman, satu masa. Bagaimana perbuatan mereka? Para sahabat dulu terus ke bawah. Semua yang namanya ziarah kubur, makanya kenapa kuburnya para sahabat tuh nggak ada namanya, hanya batu nisan biasa saja di Baqi. Bahkan sampai sekarang nggak ketahuan ini kuburnya siapa, ini kuburnya siapa. Karena memang biar nggak dikhususkan kubur tertentu. Ziarah kubur ya semua itu kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahlud diyar, semuanya kan ahlud diyar yang dikuburkan di situ, bukan spesifik satu persatu, person. Naik lagi nanti ini naik. Jadi gimana Pak Ustaz? Kalau saya Idul Fitri niat pulang kampung hanya untuk menziarahi kubur orang tua, tak boleh. Terus niat utamanya menjalin hubungan dengan kerabat, menyambung kekerabatan, dianjurkan. Karena cinta karena Allah, persaudaraan, silaturahim diperintahkan. Kok sampai di sana Anda ziarahi kubur? Silahkan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan apa? Utamanya. Maka akhirnya muncullah hadis-hadis palsu, Pak, tentang menziarahi kubur Nabi. Siapa orang yang menziarahi kuburku ketika aku sudah mati, maka seperti dia menziarahiku ketika masih hidup. Keluar hadis itu. Man zarani fi mamati fa ka'annama zarani fi hayati. Muncul hadis palsu mulai itu. Lagi nongol lagi hadis, muncul lagi hadis palsu lagi. Man zara masjidi wa lam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang menziarahi masjidku tapi tidak menziarahi kuburku, dia sama saja menjauhi aku. Hadis palsu beredar terkait dengan ini. Akhirnya orang yang menggerakkan hatinya untuk mendatangi Madinah Al-Munawwarah bukan salat di Masjid Nabawi yang menggerakkan. Penggerak utamanya, generator utamanya bukan untuk salat di Masjid Nabawi. Penggerak utamanya menziarahi kubur Nabi. Ini yang kata para ulama, ini tidak tepat. Bukan tak boleh, awas. Bukan nggak boleh ziarah kuburnya, yang jangan salah paham ini bahaya ini. Makanya itu bahayanya ngeri video begini ini dipotong ini nih jadi problem ini. Wassalam sudah ini. Ya, netizen itu emang luar biasa, netizen itu, Pak. Kejam memang itu. Iya, ini kalau penjelasannya nggak lengkap begini kan ini orang bingung nih, rancu nih, gimana ini Ustaz. Kalau hadirin jamaah yang ikut hadir, apalagi beberapa waktu lalu ikut hadir, enak udah tinggal nerusin gitu ya, pemahamannya tinggal terus. Bukan nggak boleh ziarah kubur nabinya, bukan. Tapi kemudian orang menjadi pendorong utamanya, motivasi utamanya, bahkan sampai tadi doanya, ya Allah berikan rezeki kepada kami bisa menziarahi kubur nabimu, bukan ya Allah berikan kepada kami rezeki agar bisa ibadah di Masjid Nabawi. Mestinya itu. Ini nampaknya magnet. Wah, ini bahasa ini.
retorik ini. Oh iya, bahasanya retorik nih. Saya kasih tahu sedikit aja, tidak banyak-banyak itu ya. Magnet mengundang orang untuk datang ke Masjid Nabawi untuk sholat dibandingkan magnet datang ke sana untuk ziarah kubur Nabi, lebih kuat daya tariknya yang untuk ziarah kubur Nabi. Nangis orang pas lewat depan kubur Nabi, oh, Nabi. Bahkan sebagiannya bersolawat ya di depan kubur Nabi. Padahal lanjutan hadisnya. Wasallu alayya, silahkan kalian bersalawat kepadaku, fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Salawat salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Enggak mesti harus di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Di dalam hadis ini terdapat faedah apa? Sama, orang tua juga begitu. Doakan orang tua dimanapun Anda berada. Tidak mesti ngedoain orang tua tuh harus datang ke kuburnya. Jelas ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bersolawat kalian kepadaku, salam kepadaku, salawat salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang Imam Tabrani, para malaikat diutus oleh Allah menyampaikan salawat salam dari umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di barzakhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Doakan orang tua dimanapun kita berada. Nggak mesti ngedoain orang tua harus di depan kuburnya, tidak. Karena apa? Ya tadi kuburnya nggak ada tanda-tandanya kecuali seperti tanda-tanda kaum muslimin yang lainnya di masa itu. Sehingga kita pun ketika datang, hilang dong Pak Ustadz kubur. Lah memang hilang. Di kubur itu kan memang biar hilang, betul nggak? Coba saya tanya yang hadir di sini. Di kubur itu biar hilang atau gimana sih? Ya mohon maaf, kalau memang nggak mau hilang ya di mumi. Betul nggak? Kalau nggak mau hilang ya diapain? Di mumi, di balsam biar awet, taruh di rumah. Itu tidak hilang itu. Mau Anda begitu? Nah ini dikubur, hilang dong kubur orang terus. Memang dikubur biar hilang, tapi doa nggak bakal nyasar. Nah ini. Jadi kan ada sebagian orang kayaknya tuh mendoakan tuh nggak mantep, nggak resep. Kalau nggak di depan kubur orang tuanya, sehingga seakan-akan ketika dia berdoa di depan kubur orang tuanya, seakan-akan orang tuanya hidup mendengar dia dan seterusnya itu. Ini Rasul katakan, salawat kepadaku dimanapun kalian berada, sampai kepadaku apa yang kalian bacakan salawat salam. Walaupun dari kejauhan, walaupun dari negeri manapun nyampe. Loh, bagaimana misalnya dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah sehingga enggak pernah menziarahi kubur Nabi? Apa salawat salamnya tertolak semuanya itu ya, akhi? Tidak. Nah, itu. Kan sebagian orang terdorong untuk duduk atau untuk ziarah kubur, terutama tadi ke tempat orang tuanya untuk mendoakan dan sebagainya. Loh, mendoakan dari mana aja? Nggak harus di situ. Bahkan hatta kalau kuburan orang tua kita hilang sekalipun, nggak ketahuan lagi, hilang sekalipun di mana, yang mana nih kuburan orang tua saya? Sama semua, batu doang dan seterusnya. Apa kemudian kita tidak bisa lagi mendoakannya? Nah, ternyata kita ini masih memahami yang namanya kubur itu yang fisik itu, tanah. Padahal itu kan dunia itu. Bongkar tulang, dunia bukan itu. Dunia. Kubur yang sebenarnya kan barzakh, ghaib. Tuh, makanya lewat kuburan masih takut. Ini mati tulang, ditakutin. Tulang, antum seperti makan ayam, terus ada tulangnya antum takutin sama ayam. Loh, kok ketawa? Ini serius kan? Ada singa. Ketika hidup buas kan, udah mati tinggal tulangnya. Antum takut gak? Enggak ada takut-takutnya. Udah mati tulang, digini-giniin malahan kan? Tapi kenapa antum lewat kuburan udah mati? Angker. Ya Allah ya Rabb. Loh, tapi kan kuburan Rasulullah SAW mulia. Iya betul mulia, makanya dimuliakan oleh Allah dengan cara dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang tidak berkumpul di situ, beribadah di situ.
Dan kita sudah berulang-ulang sebutkan, kubur Rasul tidak termasuk masjid. Bahkan sampai sekarang itu temboknya 4 lapis. 4 lapis itu. Yang paling luar tuh yang kelihatan, terus masuk ke dalam ada lagi, lalu ke dalam ada lagi, pokoknya 4 lapis. 4 lapis, jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga area Raudhah yang sekarang, mabaina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, itu menjadi lebih sempit. Kenapa? Kemakan tembok-tembok itu tadi, Pak. Mestinya nggak sesempit itu area Raudhah itu. Tapi karena tadi temboknya sampai 4 lapis. 4 lapis temboknya. Jadi percuma juga kita begini-begini nggak bakal kelihatan dalamnya ada tembok lagi. Ya, di dalamnya ada tembok lagi. Itu kan jamaah haji. Bahkan kalau sudah berdiri lama saja sudah nggak boleh. Itu namanya al-uquf 'alal kubur. Al-uquf 'alal kubur. Ingat gak kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam? Awal mula kesyirikan mereka itu kan uquf 'alal kubur, berdiri di atas kuburnya orang saleh. Awal mulanya itu, makanya itu aja dilarang. Makanya ziarah kubur tuh datang, kalau tahu berhenti sejenak, kalau nggak lewat aja sudah ucapin salam selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan ahli Baqi, keluar dari Baqi, udah keluar dari Baqi, udah keluar dari area pekuburan Baqi, menghadap ke arah kiblat, Baqi di belakangnya, baru Rasul, Allahumma ighfir li ahli Baqi, ya Allah ampunilah mereka yang dikuburkan di Baqi ini. Keluar. Di luar, nggak mesti harus di depannya, Allah ampuni. Jadi masuk hanya salam, selesai dah. Jadi berhenti diam lama pun tidak. Makanya kalau ini jamaah haji umroh kalau udah lewat kubur Nabi, kuburnya Abu Bakar, kuburnya Umar, itu sudah mulai lama berhenti, udah di haji. Ya haji haram, haji haram. Marah orang Indonesia. Haji haram, wajib. Dari kecil saya udah jadi haji wajib. Allah. Alhamdulillah orang sono ketawa-ketawa doang tuh. Lihat aja haji. Dan kubur itu bukan jadi sesuatu yang spesial. Di masa para sahabat, itu kubur bukan sesuatu yang spesial, bukan spesial. Biasa, karena apa? Tadi secara fisik kubur semuanya biasa. Mau kuburnya Abu Bakar, mau kuburnya, kalau kuburnya Abu Bakar di dalam, tapi memang ketutup kan sengaja itu karena memang dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam kan kita sudah sebutkan, kenapa Rasul nggak dikeluarkan? Karena khawatir dijadikan tempat ibadah. Kuburnya para sahabat lain yang dikuburkan di Baqi, sahabat Utsman, bahkan termasuk Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama semuanya. Kuburnya Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama semuanya, enggak ada yang khusus spesial, enggak ada. Biasa semua, karena memang ingat mati. Masya Allah, luar biasa kita nih. Hidup pengen minta perlakuan spesial, hatta mati pun minta perlakuan spesial dari sebagian manusia. Harganya em-eman liang kubur. Allah, misalnya timbang buat ngegeletakin tulang. Cuman kalau kita bilang begini kan marah orang, ngegeletakin tulang kayak kucing aja gitu. Salah lagi. Curcol katanya, ini ustadznya curcol katanya itu. Gitu ya. Nggak ada yang spesial, maka mereka, coba bayangkan, di satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang subuh, masih malam, ziarah kubur ke Baqi, diikuti diam-diam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wanita ke kuburan zaman itu malam-malam nggak masalah, nggak ada takut-takutnya mereka. Kenapa? Biasa aja, yakin mereka udah mati, nggak bisa datangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat kecuali hanya Allah. Hidup aja nggak bisa, apalagi mati. Tuh. Nggak ada namanya itu. Memang orang zaman sekarang dari kecil, karena dari kecil dididiknya salah. Jangan lewat situ. Kenapa? Kuburan angker tuh kuburan angker tuh. Hati-hati lewat situ, sambet nanti kamu kesambet tuh kan. Jadi ditakut-takutin, ini salah, ini nggak boleh ini. Ini jadi masalah, sambat nanti kamu. Makanya kalau lewat situ numpang. Ngalamin juga antum ya? Sama berarti sama. Angker. Takut akhirnya sama kuburan tuh, takut banget. Kuburan itu sesuatu yang angker, sesuatu yang ngeri, keramat dan seterusnya. Apalagi udah kebanyakan nonton film, ya udah wassalam aja deh pokoknya. Tontonannya, judulnya, tajuknya pocong semuanya. Ya,
Sampai akhirnya betul-betul berdampak kepada jiwa. Saya ada orang usia sudah cukup sepuh lah, Pak. Dia sering kali ikut pelatihan janaiz, daurah janaiz, sering ikut. Udah sepuh padahal ini orang. Tapi saya tanya, "Bah, tapi kenapa Bah nih kalau saya ajak untuk ngurus jenazah nggak pernah mau? Ngeri saya bawaannya," katanya. Tuh, padahal dia udah sepuh juga ya, saya bilang. Itu sangat berpengaruh, ngeri. Nggak ngeri, Bah, kalau emang itu nggak biasa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tuh ngegeletak doang, saya bilang. Tiduran, kalau dia bisa ngapa-ngapain suruh mandi sendiri lah, enak aja kita suruh mandiin. Jadi bukan berarti, sekali lagi jangan salah paham, bukan berarti kita kemudian berarti Anda meremehkan kubur Rasul. Enggak, jelas kubur Rasul mulia. Tapi bukan berarti kemudian cara pemuliaannya dengan cara yang sekehendak kita, bukan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak hancur jasadnya dimakan tanah, mulia. Tapi tidak lantas diperlakukan sekehendak kita, diperlakukan sesuai dengan aturan syariat yang Rasulullah sendiri yang jelaskan. Ini Rasul masih hidup ketika beliau memohon, "Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan." Itu artinya Nabi khawatir kubur beliau dijadikan tempat yang seperti itu. Nabi khawatir itu akan terjadi. Makanya terkait dengan masalah ini sampai keturunan-keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak pernah mengajarkan untuk berdoa kepada Allah. Ingat, berdoa kepada Allah tapi dilakukan di dalam kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak dianjurkan. Makanya di sini dibawakan riwayat oleh al-muallif dari Ali ibn al-Husain. Ali anaknya Husain. Berarti ini udah cucunya. Kalau ke Ali bin Abi Thalib cucunya, berarti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, bukan, tapi Ali anaknya Husain. Berarti cicit jatuhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a rajulan yaj'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi. Dia melihat ada seseorang yang datang. Jadi dulu kubur Nabi masih ada celahnya. Masih ada apa? Celah-celahnya. Sehingga apa? Dia bisa masuk, fayadkhulu fiha, dia bisa masuk ke dalam kubur. Fayad'u, dia berdoa kepada Allah tapi di dalam kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, dilarang sama Ali bin Husain. Sini. Ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah. Mau enggak kamu saya beritahukan satu hadis? Saya dengar hadis ini dari bapak saya, yaitu Husain. Dari kakek saya, yaitu Ali, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu, kamu jangan doa di situ ya. Diingatkan ini. La tattakhidhu qabri 'idan, jangan jadikan kuburku seperti tempat perayaan. Anda datangi khusus untuk berdoa, seakan-akan itu tempat mustajab untuk berdoa. Sedangkan Nabi enggak pernah begitu. Wala buyutakum qubura, dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Wasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum, salam kalian. Jadi kita mengucapkan salawat, salam kepada Rasulullah SAW sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan telah datang riwayat yang begitu banyak dari anak keturunannya Ali bin Abi Thalib yang melarang perbuatan ini. Di kubur Nabi aja kita berdoa kepada Allah, di situ nggak boleh. Berdoanya kepada Allah ya, bukan minta sama kuburan, bukan minta sama Nabi SAW. Tidak boleh. Dalam rangka apa? Menutup pintu-pintu kesyirikan. Kan kita sudah berulang-ulang katakan, kalau zina aja ayatnya wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina, berarti langkah preventif. Apalah lagi kesyirikan, makin lebih harus hati-hati lagi. Dan Nabi SAW menutup semua pintunya, termasuk tadi berdoa di kubur Nabi, walaupun dia berdoanya mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir nanti dia jatuh kepada kesyirikan, jadi berdoanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil liqa amma ba'd. Masyara al-hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Ali ibn al-Husain ini dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Ya, yang disebut atau dengan gelarnya Zainal Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in juga katakan, ma ra'aitu Hashimiyan mithlahu. Saya tidak pernah melihat seorang dari Bani Hashim yang seperti beliau, ahli ibadahnya dan seterusnya. Ternyata ngelarang, jangan doa di situ. Begitu juga riwayat dari Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali, Hasan bin Ali. Juga sama. Ketika sedang makan malam, ya ta'asya, makan malam di rumah, sedang makan malam, dilihat ada orang masuk kubur Nabi, dipanggil, diingatkan, ya, dipanggil dan diingatkan bahwa jangan lakukan itu, ya, jangan engkau melakukan hal tersebut. Ditanya dulu, kamu ngapain di kubur situ, ngapain? Saya ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah. Ucapkan salawat salam di mana saja sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejumlah asar yang diriwayatkan oleh para ulama terkait dengan Ahlul Bait. Mereka sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga justru malah menjaga kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak dilakukan perbuatan yang semisal seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau di kuburan itu tidak boleh ibadah, bagaimana dengan salat jenazah yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena salat jenazah adalah ibadah juga. Syukran zakallah khair. Iya, siapa bilang salat jenazah bukan ibadah? Tapi pertanyaannya, apa kita mau samakan semua ibadah dengan salat jenazah? Kalau memang kita mau tadi sidq, jujur, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan apa? Salat jenazah, betul? Ya, berarti yang boleh dikerjakan hanya apa? Salat jenazah toh, khalas, sudah selesai. Kenapa kemudian itu dijadikan dalil untuk kasus-kasus yang lain? Ditambah lagi para ulama masih berselisih tentang masalah itu. Salat jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur, apakah itu khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh bagi umat melakukan hal itu? Sehingga sebagian para ulama katakan itu hanya khusus buat Rasul, sebab para sahabat setelah itu tidak ada yang melakukan seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan itu. Dalam ranah fiqhiyah masih terjadi ijtihad. Apakah salat jenazah di kubur yang dilakukan Rasul itu berlaku untuk umat juga, ataukah hanya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ternyata tidak didapati ada para sahabat melakukan seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Baiklah, katakanlah kita mengikuti fatwa yang mengatakan bisa untuk umat juga, tapi hanya salat jenazah, khalas. Sampai di situ saja. Dan doanya, berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk jenazah itu, Allah maghfir lahu warhamhu. Bukan berdoa kepada Allah untuk hajat dirinya, ya Allah bantu kami, ya Allah tolong kami. Di situ bukan. Hadza farqun. Ini berbeda yang orang enggak ketahui. Ini syai' wa dzaka syai'. Ini lain, itu lain. Jelas. Ditambah lagi salat jenazah tak ada ruku', tidak ada sujud. Enggak ada ruku', enggak ada sujud. Kalau toh isinya doa, baca salat, mendoakan yang wafat ini kan. Khalas, sampai di situ saja. Bukan terus kemudian kita mendoakan buat hajat kita, bukan. Ya Allah bantu aku, tapi dikubur doanya. Nah, lihat kan beda ini. Saya pernah dengar bahwa makam yang ada di Mekah, Madinah tiap tahun diganti dengan jenazah baru jika tulangnya hilang. Tapi andai tulangnya, jasadnya masih utuh, tidak diganti dengan jemaah baru karena menandakan kubur itu orang soleh karena jasadnya utuh. Wah, tidak tahu saya ini ya. Namanya juga dengar-dengar ya. Wallahu a'lam, tidak tahu itu. Bolehkah berdoa agar dimakamkan di Baqi? Wafat di Makkah Madinah memiliki keutamaan. Tetapi memohon kematian, sebagian para ulama katakan memohon kematian karena kesulitan yang dialami dan seterusnya nggak diperkenankan. Minta kematian nggak diperkenankan. Ya, mati atau wafat di Makkah, di Madinah ada keutamaan. Tapi berdoa meminta kematian, wallahu a'lam, tidak diperkenankan. Ini tolong dibedakan, jangan disamakan. Jika orang sudah meninggal lalu jasadnya dibawa ke kampung untuk dikuburkan, lebih utama dan ini yang sesuai sunnah, dikuburkan di tempat dia wafat.
Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perang Uhud, ada sahabat Jabir namanya, dia punya ayah sahabat Abdullah wafat di perang Uhud. Dia bawa unta, dia taruh jenazah ayahnya di atas unta, mau dikuburkan di Baqi. Padahal dari Uhud ke Baqi di pemakaman di Madinah, di dekat Masjid Nabawi, nggak gitu jauh. Rasul utus utusan, semua yang wafat di sini dikuburkan di sini, tidak dibawa ke Baqi. Begitu ya. Dari hadis tersebut yang tadi tentang membaca salawat, apakah bisa menjadi dalil bahwa mengumandangkan salawat kepada Rasulullah pada saat proses pemakaman? Justru malah nggak boleh. Karena Rasul katakan bersalawatlah kalian di mana kalian berada, nggak mesti harus di kubur Nabi. Justru malah tidak bisa hadis itu dijadikan dalil baca salawat ketika proses pemakaman. Justru malah tidak boleh. Karena Rasul bilang bersalawatlah dimanapun kalian berada. Apabila kita ingin ke satu tempat tapi harus melewati kuburan, apakah ada yang harus dibaca? Doa ziarah kubur. Ziarah kubur, doa ziarah kubur aja khusus. Gitu ya. Adapun membaca doa a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq, itu karena memang kita takut ya, biar hilang rasa takutnya itu. Ya. Gitu. Yang kita perlu. Jadi sebenarnya nggak ada ya, ucapin salam biasa aja kuburan itu sebenarnya. Cuman ya tadi karena kita nih hidup di satu negeri yang ceritanya kuburan, filmnya isinya kuburan, ya kan beranak dalam kubur, ya. Lahir dalam kubur, bidan dalam kubur, semuanya itu di kuburan. Kalau perlu dokter kandungan dalam kubur gitu ya. Allah musta'an, nasallallahu alaihi, semuanya kuburan. Genrenya filmnya kuburan semuanya. La ilaha illallah. Ini sama nih, apakah ada doa ketika masuki daerah kuburan? Ya tadi itu aja, kuburannya kaum muslimin yang mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam di pekuburannya kaum muslimin saja. Adapun pekuburan selain kaum muslimin tidak. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan pada anak yang sudah terlanjur takut setiap ke kuburannya? Diberitahukan kepadanya. Udah dibikin takut, sekarang bingung dia gimana nih biar gak takut. Ya jelaskan dia itu sudah mati, dia tidak bisa mendatangkan manfaat, dia tidak bisa menolak madarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak sore kalau memang sempat ke pantai, tentu pantai yang bukan orang banyak buka aurat gitu ya. Suruh lihat itu ada matahari terbenam. Itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Siapa yang kendalikan itu? Allah. Itu jagat raya ini semua Allah yang kendalikan. Matahari terbenam pada tempatnya, Allah yang perintahkan. Nanti Allah perintahkan dia terbit di tempat dia terbenam. Nah, cerita kayak gitu. Jadi lebih sering diceritakan tentang kebesaran Allah, lebih sering diinformasikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering diceritain setan, genderuwo, kuntilanak. Zaman dulu ya kolong wewe tuh macam-macam yang diceritain, banaspati ya macam-macam lah itu. La ilaha illallah. Ya akhirnya jadi ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, suara kucing dikira suara bayi nangis. Ustaz semalam dengar suara bayi nangis Ustaz katanya. Di mana sih ini angker dong. Suara kucing ternyata ngeong gitu, kedengarannya dia bayi nangis. Namanya orang udah halusinasi kan begitu, Pak. Enggak ada apa-apa. Ada sesuatu yang lewat nih, sekelebat, dua kelebat. Apaan nih sekelebat, dua kelebat? Itu udah saking ketakutan itu. Udah saking ketakutan. Dan rata-rata anak-anak yang dididik dengan begitu jadi penakut luar biasa Mak setan. Gimana? Suara ini, apa ini? Aneh ini. Kalau enggak udah khayalannya yang enggak ini. Iya. Makanya tadi kaum wanita aja, perempuan aja itu nggak takut di masa itu, malam-malam ngikutin Rasul kuburan Aisyah. Nggak ngeri, nggak ada takut-takutnya. Coba hari ini, waduh, fitness gagah perkasa lewat kuburan mengacir. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi. Dan ini ada sebenarnya ada hal yang penting. Hati itu nggak bisa dibohongin. Kalau takut mau di sini ngomong enggak 1000 kali, tetap dia ciut. Iya benar tuh. Karena apa? Spontan. Iya.
Makanya dididik hati ini dengan akidah yang benar, iman, tauhid. Karena apa? Itu tadi spontan dia, ciut-ciut. Gak bakalan dia berani. Beneran mau dia apa-apain dia takut dia itu. Itu makanya, dan itu tadi spontan dia, spontan. Makanya langsung berubah, langsung kelihatan tuh, langsung kelihatan. Ya, langsung kelihatan. Nah, orang kayak begitu, nyafwan. Misalnya kita nih sama teman kita pergi ke satu tempat yang gelap, atau tadi kuburan dan seterusnya. Kira-kira kita bisa nggak ngedeteksi tanda-tanda dia takut? Kira-kira bisa nggak, kelihatan nggak dari perubahan-perubahan? Bisa nggak? Apalagi jin. Takut nih kerjain sekalian itu. Sampai seekor hewan, anjing, dia bisa mencium rasa takut kita. Coba aja Anda lari makin dikejar, benar gak? Sampai rasa takut kita dia bisa cium rasa takut kita. Nah itu makanya pantesan antum makin jadi ketakutannya, makin dikerjain sama dia malahan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.